الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Sama-sama kita mendengar pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 64 yang dibacakan dengan merdu sekali oleh Ustazah Siti Maimunah. Dan langsung kita simak ya bagaimana kita memaknai ayat tersebut ya berdasarkan rujukan dari kitab tafsir bersama dengan guru kita Kiai Haji Samsul Marus. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa di mana saja berada, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama yang saya banggakan, Gus David. Cakep aja atau cakep banget? Maunya itu. Astagfirullah. Tadi kita sudah mendengarkan ayat 62 surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim. Fakaifa, maka bagaimana, idza asabathum musibah, apabila mereka tertimpa musibah. Mereka ini yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak orang munafik? Mulutnya dengan hatinya tidak sama. Orang-orang munafik ketika mendapatkan musibah, yang dimaksud musibah adalah al-amru al-makruh yang zilubil insan, perkara yang tidak kita sukai, yang dibenci, yang menimpa kepada kita adalah musibah. Pokoknya yang enggak enak itu musibah. Kira-kira apa aja yang enggak enak, Bu? Banyak katanya. Bang David, yang paling kagak enak apa kalau bagi ibu?
suaminya kagak pulang-pulang. Ya. Kira-kira kalau ditanya, Bu, suaminya nggak pulang tapi duitnya pulang. Nggak apa-apa katanya. Dengan Ada yang nyeletuk nggak apa-apa katanya. dengan suaminya pulang tiap hari tapi duitnya kagak ada, pilih mana, Bu? Tuh, emang dasar mata duitan. Nggak usah pulang katanya. Perkara yang tidak menyenangkan, yang kita tidak suka banyak, sakit, utang, ya, itu namanya musibah. Tatkala orang-orang munafik tertimpa musibah, bima qaddamat aidihim, disebabkan karena perilaku tangannya sendiri. Dia mempercayai, seakan-akan percaya kepada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, percaya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini sebetulnya ada pendahulunya, yaitu ayat sebelumnya, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Tatkala dikatakan lahum bagi mereka orang-orang munafik, ta'alau, oi kemari, ilama anzalallah wa ilar rasul, agar supaya kalian ini patuh dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dan apa yang telah dibawakan oleh Rasul. Tapi ro'aital munafikina, kalian, engkau kata Allah, melihat al-munafikina, orang-orang munafik itu, yasudduna angka sududa, selalu menghadang, menghalang-halangi dengan cara yang tegas, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Begitu kena musibah, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Ja'uka, mereka rombongan datang kepada engkau Nabi Muhammad, yahlifuna billahi, dalam keadaan bersumpah. Datang sambil bersumpah. Apa sumpahnya? In aradna illa ihsana wa taufiqa, tidaklah kami berkeinginan illa kecuali ihsanan untuk kebaikan, wa taufiqa untuk perdamaian. Padahal aslinya bukan untuk kebaikan, aslinya mereka ingin permusuhan, tapi karena terpaksa dia sumpah, seakan-akan dia berkeinginan untuk berbuat kebaikan, berbuat untuk kedamaian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata yahlifuna itu dari kata al-halfu, sumpah. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan sumpah. Pertama, kalimat al-qasam. Qasam itu terkenal orang-orang santri. Huruf qasam, huruf sumpah. Ba, ta, ya, wawu, billahi, tallahi, wallahi. Yang nomor dua, al-yamin. Al-yamin itu artinya pada dasarnya tangan kanan. Kenapa sumpah disebut dengan kata al-yamin? Karena orang yang sering melakukan sumpah dengan cara berjabat tangan dengan menggunakan tangan kanan, maka disebut al-yamin.
Para ulama mendefinisikan bahwa yang disebut sumpah al-yamin itu adalah takwiyatu ahadin. Penguatan seseorang ala torofail khabar, atas dua sisi. Apakah mengerjakan, apakah meninggalkan, bidzikrillahi ta'ala wa ta'liq, dengan cara menyebut nama Allah. Kalau sumpah itu untuk kepentingan yang lebih besar, hukum dianjurkan. Tapi kalau sumpah hanya sekedar ingin gaya-gayanya saja. Apa kata Al-Imam Al-Muhasibi? Wala tuksirul aimana wa in kunta shadiqan. Jangan kalian sering memperbanyak sumpah. Wa in kunta shadiqan, sekalipun kalian itu benar. Walaupun benar, jangan mengumbar sumpah. Dikit-dikit wallah, dikit-dikit billah, dikit-dikit tallah. Justru alamatul kadhibi, salah satu tanda orang bohong itu adalah juduhu biyaminihi, kegemarannya untuk bersumpah, ya, min ghairi mustahlafin lahu, tanpa diminta pun sedikit-sedikit sumpah. Lagi cerita-cerita apa, wallah nih wallah, padahal cerita biasa, ya. Maka kita tidak gampang untuk menyampaikan sumpah. Apalagi kalau sumpahnya itu hanya sekedar untuk menipu sebagaimana yang dilakukan orang munafik. Maka ada sebuah terminologi, yaitu al-yaminul ghamus. Apa al-yaminul ghamus? Al-halfu ala fi'lin au tarkin madhin kadhiban. Yang disebut dengan sumpah palsu tersebut adalah sumpah untuk melakukan atau meninggalkan, tapi ada tujuan sengaja untuk bohong. Ini bahaya, ya. Sebetulnya masih banyak. Ada yamin, ya, al-munaqidah. Ada yamin yang hanya sekedar Allahu, main-main doang. Tapi insya Allah kalau ada waktu kita bisa ketemu lagi pada kesempatan dan gelombang yang sama. Saya hadir di sini merasa bahagia karena saya bisa bertemu dengan ibu-ibu terutama ini. Kalau lihat potongannya adalah potongan orang baik-baik semua. Amin. Tapi itu baru potongan doang. Mudah-mudahan Amin. jahitannya sama. Ya itu saja Bu ya. Bu ya. Buaya. Buaya. Bukan. Ya Pak ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Begitu kura-kura. Ya, kok kura-kura. Baik, terima kasih banyak Kiai. Silakan Ibu yang mau bertanya. Sopo. Ya. Nama dan langsung pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wani. Saya mau tanya bagaimana tentang sumpah demi Allah yang sering banget diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Bu. Demi Allah dah gue kagak bohong gitu. Kayaknya pengalaman pribadi ini. Silakan Kiai. Ya. Waduh. Ini kadang-kadang orang bertanya ini bisa saja karena banyak orang yang suka bersumpah. Ya. Bisa saja terkait dirinya sendiri juga. Ya. Atau bisa juga untuk ngetes ustadznya. Jadi begini, memang ada tradisi masyarakat Arab. Ini bukan berarti saya ngomongin orang Arab. Ya. Tapi kalau di
daerah Arab sono itu sedikit-sedikit wallahi, wallah. Oh udah biasa itu. Kalau sudah wallah apalagi bukroh. Wah, alamat ini bukroh mulu. Ya, itu kayak guyonan saja sebetulnya. Ya, guyonan. Itu sebabnya dalam Al-Quran memang disebutkan la yu'ahidhukumullahu billahwi fi aimanikum. Kalau hanya guyonan saja itu tidak apa-apa. Tetapi walaupun guyonan, orang Indonesia itu memaknai berbeda. Kalau di Arab dengan mengucapkan wallah itu dianggap biasa. Kalau di Indonesia nggak bisa itu. Ada konsekuensi logis, karena itu sebuah penguatan untuk meyakinkan kepada orang lain. Maka tidak boleh. Hukum asalnya itu makruh. Kalau tidak ada apa-apa lalu bersumpah. Justru orang yang semakin sering sumpah itu artinya orang yang tidak percaya kepada apa yang ia katakan. Kalau orang sudah tidak percaya dengan apa yang ia katakan, itu kecenderungannya orang itu sering melakukan sebuah kebohongan. Maka hindarilah sedikit-sedikit sumpah, sumpah kecuali karena kepentingan hukum. Kepentingan hukum itu misalnya kalau terpaksa ibu-ibu, bapak-bapak dituduh oleh orang lain melakukan sesuatu baru. Wal yaminu ala man angkaro. Sumpah itu baru harus dilakukan demi untuk kepentingan hukum. Kalau tidak janganlah. Jangan sedikit-sedikit sumpah. Kiai kalau tawar-menawar Kiai harga gitu kan. Wallah ini udah murah. Wallahi murah nih beneran. Ini udah modal. Ya. Gitu. Boleh nggak Kiai? Udah. Ya kita ini kalau jual beli nggak usah nyebutin modal lah. Ya. Yang penting kita ini kira-kira saja, kalau ngambil untung nggak usah banyak-banyak. Ya. Jangan aji mumpung, ini mumpung nih. Telur naik nih. Bener Bu? Betul. Katanya. Maksud saya bukan itu. Maksud saya memberitahu kepada para suami laki-laki yang di sebelah kiri saya ini, oi, ngasih uang belanja tambahin dong. Bukan maksud telurnya naik. Biar tersinggung. Emang dasar suami kalau nggak dipaksain kayak begini. Ya. Baik Kiai. Sudah Kiai, terima kasih banyak Kiai ya. Matur suwun Kiai, alhamdulillah. Sami-sami. Alhamdulillah. Matur nuwun. Terima kasih ilmunya guruku dan juga ibu-ibu. Alhamdulillah kita dapat pencerahan, dan juga pemirsa kita masih akan lanjut lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Di mana? Cahaya Hati Indonesia.